selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan kakak di channel Tridaya Online ya. Nah, buat adik-adik yang belum subscribe channel Tridaya Online-nya, boleh silakan klik lonceng dulu ya. Nah, adik-adik kali ini perkenalan dulu yuk. Nah, nama kakak Kak Irfan. Mungkin sebelumnya ada juga yang pernah ketemu ya sama kakak. Nah, hari ini kakak akan temenin adik-adik untuk bahas soal persiapan untuk adik-adik PAS. Oke. Ya, tentang listrik statis. Listrik statis itu ada tentang gaya, medan, terus apalagi ya? Energi potensial, kemudian potensial listrik, dan yang terakhir ada kapasitor gitu ya. Nah, di sini adik-adik kakak akan bahas tentang listrik statis. Ada beberapa soal yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini tentang medan listrik nih katanya. Medan listrik dari dua buah muatan. Perhatikan gambar dua muatan titik berikut. Nah, di situ ada dua muatan. Yang pertama Q1, yang keduanya Q2. Oke, di sini ada Q1 ya. Q1 sama dengan min 9 mikrokulom. Kemudian ini muatan yang kedua. Muatan yang kedua berapa tuh? Kejauhan ah. Gini ya. Jadi muatan keduanya di sini ini Q2. Q2-nya katanya plus 1 mikrokulom. Ya. Mereka berdua terpisah sejauh 1 cm katanya. Nah, 1 cm. Oke, letak titik P. Nah, ada satu titik namanya titik P. Letak titik P itu di mana katanya? Biar titik P itu merasakan medan listriknya itu sama dengan 0. Nah, adik-adik ada kunci 3D-nya ya. Gimana sih caranya ngerjain soal kayak gini ya? Adik-adik perhatikan di sini muatan Q1 sama Q2-nya. Kalau muatan Q1 dan Q2-nya sejenis, baik minus dan minus, ataupun plus dan plus, nah atau positif dengan positif, atau negatif dengan negatif gitu ya. Nah, berarti titik yang medan listriknya sama dengan 0 itu ada di antara muatan 1 dan muatan 2. Ya. Kalau sejenis ada di antara muatan 1 dan muatan 2. Entah di tengah-tengah atau enggak, itu mah kalian harus hitung, nanti kita hitung. Tapi letaknya ada di antara. Kalau seperti ini, yang ini minus, yang ini plus, berarti kan dia beda jenis. Kalau beda jenis berarti ada di luar. Tapi ada dua kemungkinan kalau di luar tuh. Dari Q1 ke kiri, bisa dari Q2 ke kanan. Nah, di mana letaknya? Mendekati atau di dekat muatan yang lebih kecil. Minus 9 sama 1, gede mana? Kecil mana? Minus 9 atau 1? Minus 9. Kenapa? Minus, jadi lebih kecil. Itu salah. Ya, tanda negatif dan tanda positifnya tidak dipakai untuk acuan ini. Jadi yang dilihat itu angkanya aja. Berarti min 9 sama 1 itu lebih besar, lebih kecil yang satunya. Berarti ada di dekat si 1. Berarti di kanan Q2 ya. Di sini kita coba tulis gambarkan titik P-nya misalkan ya. Ini titik P dan kita misalkan dari Q2 itu menuju titik P kita misalkan sebagai jarak X ya. Nah, jadi di X itu, di titik P itu medan listriknya akan sama dengan 0 ya. Medan listriknya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena Q1 negatif. Kalau negatif itu dia mendekati muatannya, berarti medannya ke sono. Nah, berarti ini adalah E1-nya. Kalau Q2 positif, menjauhi, berarti ke sono ya. Ini E2-nya. Nah, E1 ke kiri, E2 ke kanan. Kalau pengen sama dengan 0 artinya mereka besarnya harus sama. Nah, jadi arahnya berlawanan. Intinya E1 sama dengan E2. Gitu. Rumusnya apa? K/Q per R kuadrat ya. K/Q per R kuadrat sama dengan K/Q per R kuadrat. Tentu saja yang ini Q1 R1, yang ini Q2 R2. Kita bisa saling membagi nih K-nya ya. Coret-coret. Q1-nya masukkan nilainya 9 ya. 9 mikro per R1-nya. Jarak dari muatan 1 ke titik P. Berarti 1 cm ditambah X. Kita pakai 1 ditambah X. Jangan lupa adik-adik kuadratkan. Sama dengan Q
Q2-nya 1 mikro. Nah, di sini dibagi dengan jaraknya dari Q2 ke titik P, yaitu sebesar X. Jangan lupa dikuadratkan ya. Adik-adik jangan kuadratkan ini dulu. Maksudnya jangan dijadikan sebagai fungsi kuadrat misalkan ya. 1 kuadrat 2X sama X kuadrat. Enggak. Kenapa? Kita akarkan saja kiri kanan, semuanya diakarkan. Berarti jadi 3 per 1 plus X sama dengan 1 per X ya. Baru di sini adik-adik silakan dikali silang. Kali silangnya jadi 3 kali X berarti 3X. 1 dikali 1 plus X ya udah 1 plus X aja ya. Nah, berarti ini X-nya bisa dikekirikan ya. Jadi 2X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1 per 2 cm. Jawabannya itu 1 per 2 cm sih. Jadi, tapi harus dilihat juga ya letaknya di mana. 1 per 2 cm di kanan Q2 ya. Di kanan Q2. Jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 4 tentang listrik statis. Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih tentang listrik statis ya. Nah, di soal nomor 5 juga kalau kalian lihat soalnya, ini juga ngomongin medan listrik sih, tapi di sini beda ya, bukan dari muatan kayak gitu. Di sini ada bola konduktor bermuatan. Nah, di sini bola konduktor bermuatan. Q-nya berarti sama dengan 6 mikrokulom. Ya, muatannya 6 mikrokulom, berjari-jarinya R-nya itu sama dengan 3 bentar. R-nya itu R besar ya, kakak pakainya. Ini maksudnya jari-jari bolanya 3 cm ya. Nah, kemudian menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Kuat medan listrik pada jarak 2 cm. Kalau dia punya bola, kalau si bola itu punya jari-jari 3 cm. Nah, terus di sini yang ditanyakan di 2 cm. Berarti dia itu ada di dalam kan titiknya. Nah, ingat untuk medan listrik di dalam bola. Kalau ini bolanya nih ya, misalkan. Nah, di sini ini grafik medan kemudian terhadap R ya. Medannya itu kalau ini kan pusat bola nih, dari pusat bola sampai ke permukaan. Nah, ini batasnya ya. Nah, ini batasnya. Berarti kalau udah di samping kanan itu berarti udah di luar bola ya. Nah, gimana sih grafiknya? Ingat lagi, grafiknya tuh kayak gini. Ya. Terus gini. Nah, jadi di sini selama di dalam bola E itu akan sama dengan 0 ya. Kalau di dalam bola, kalau di pas mulainya dari kulit gitu ya, pas di kulit E-nya sama dengan apa? Q per R kuadrat. Kenapa R besar? Karena dia di jari-jari pas di kulitnya. Kalau yang ini misalkan di luar, nah berarti di sini E-nya sama dengan K kali Q per R kecil kuadrat. R kecil itu titik yang ditanyakannya berarti ya. Nah, kalau yang ini R-nya itu jari-jarinya 3. Kata soal yang ditanyakan medannya medan di 2 cm. Berarti di dalam bola. Berarti kalau di dalam bola E-nya sudah pasti sama dengan 0 ya. Nah, berarti di 2 cm dari pusat E-nya sama dengan 0. Jawabannya ada di A ya. Seperti itu. Nah, adik-adik kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita akan lanjut ke soal tentang kapasitor. Kakak hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, di nomor 6 ya. Ini soalnya tentang kapasitor. Nah, adik-adik kalau tentang kapasitor di sini kakak jelaskan dikit ya. Kapasitor itu kalau dia dalam rangkaian akan ada hubungannya ya, kunci terdirinya apa? Kecup ya. Q sama dengan C kali V. Nah, berarti Q-nya itu apa? Muatan. Muatan dinyatakan dalam satuannya adalah kulom. C-nya dia adalah kapasitas kapasitor. Kapasitasnya itu dinyatakan dalam satuan farad atau F. Dan V-nya dia adalah tegangan.
Tegangan dinyatakan dalam satuan volt ya. Nah, untuk rangkaian kapasitor, kalau seri rangkaian ya. Rangkaian ada dua. Yang pertama kalau seri. Nah, kalau tadi ya yang hambatan resistor, seri itu langsung jumlahkan. Yang paralel pakai 1/1/. Ini kebalikannya ya. Jadi 1/C untuk seri itu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Kalau untuk yang paralel itu langsung dijumlahkan saja ya. C paralel sama dengan C1 ditambah C2 dan seterusnya. Kemudian kalau untuk energi ya. Energi kapasitor. Energinya energi itu itu sama dengan apa rumusnya? Sama dengan setengah CV kuadrat, atau bisa juga kamu pakai setengah Q kuadrat per C, atau sama juga dengan setengah QV. Ya. Nah, sama dengan setengah QV ya. Nah, adik-adik bisa ini pakai yang mana aja sesuai dengan data yang diketahui di soal. Mari kita lihat di sini soal nomor 6. 3 buah kapasitor, ada kapasitasnya adalah 3 farad, 6 farad, dan 9 farad dihubungkan seri. Kedua ujung gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Yang nomor 1. Ini dicari ya pernyataan yang benar yang mana aja. Yuk, untuk pernyataan nomor satunya. Kapasitas pengganti seri berarti kapasitas totalnya. Kalau di seri kan gimana? Pakai 1/1/1 gitu ya. Nah, jadi 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Berarti di sini 1/3 tambah 1/6 tambah 1/9. Kita samakan penyebutnya di 18. 18 bagi 3 dapat 6. 18 bagi 6 dapat 3. 18 bagi 9 dapat 2. Nah, berarti di sini sama dengan 11/18 ya. Nah, jadi kalau C serinya kapasitas serinya sama dengan 18/11 farad ya. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Nah, yang kedua. Setiap kapasitor menyimpan muatan 360 coulomb ya. Nah, di sini kalau muatan total muatan tiap kapasitor karena diserikan ya, muatannya itu sama. Kenapa? Kayak di rangkaian yang tadi resistor. Kalau seri itu kan berarti di jalur arusnya satu jalur ya. Ini juga muatan berarti sama, dia juga satu jalur, maka muatannya akan sama. Maka Q-nya itu pakai Q total ya. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Masing-masing kapasitor itu punya muatan yang sama dengan Q total. Kalau kamu mau cari Q total, nah Q total sama dengan pakai ini dong, kecup. C total kali V total. C totalnya 18/11, V totalnya 220. Maka di sini coret-coret sisa 10 kali 18 ya. Ini dapat 2 dong. 20. Nah, jadi 18 kali 20. Jangan gini atau ya nulisnya ya, bentar. Ini kali 220, coret sisa 20. 18 kali 20 ada 360 coulomb ya. Betul nggak? Betul ternyata saudara-saudara. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3-nya ya, pernyataan ketiga. Tegangan pada ujung kapasitor 3 farad adalah 120. Tegangan ya. Kalau Q sama dengan C kali V berarti V sama dengan Q per C. Q-nya yang mana? Ya Q total tadi, yang ini 360. Dibagi dengan C-nya 3 farad katanya. Nah, berarti di sini dapat 120 volt. Betul ya? Yang ketiga betul. Yang keempat sekarang. Energi listrik dalam kapasitor 6 farad adalah 10,8 kJ. Energi, nah kita pakai yang setengah CV kuadrat. Setengah dikalikan C. C-nya tadi katanya minta di 6 farad ya. 6. V-nya berapa? Jangan pakai ini ketang, karena V-nya kita belum tahu masing-masing ya. Pakai yang mana dong? Pakai yang setengah Q kuadrat per C ya, karena udah ada Q. Salah. Q
Q kuadrat per C ya, yang nulisnya di bawah. Nih, Q kuadratnya berarti 360 dikuadratkan ya. 360 kali 360 dibagi dengan C-nya itu adalah 6. 360 bagi 6 sisa 60. 60 bagi 2 sisa 30. 360 kali 30 berarti 108,00 ya. Ini dalam joule. Berarti 10,8 kilojoule. Jadi jawabannya benar semua ya. Kalau benar semua itu berarti semua benar. Yang E gitu ya. Nah, E jawabannya. Ini soal tipe-tipe SBMPTN ya. Jadi biasanya dicari yang mana aja yang benar, terus nanti kalian harusnya udah hafal pilihannya. Nah, itu tentang kapasitor. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga nih. Nah, yang ketiga itu tentang kemagnetan ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan hapus dulu nih papan tulisnya.